ajaran Kristen tidak logis atau tidak masuk akal, pemuda Kristen mualaf. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Seorang pemuda ini sedang berdiskusi dengan seorang ustadz. Lalu pemuda ini mengatakan bahwa dia sudah lama belajar atau membaca Alkitab, dan ada sesuatu yang menurut dia itu tidak logis, yaitu mengasihi atau mendoakan musuh. Lalu kemudian ustadz itu mengatakan kepada dia, ya bagaimana kita bisa mendoakan? Misalnya ada orang yang memperkosa saudara perempuan kita, dan bagaimana kita bisa mendoakan sebuah bangsa yang menjajah kita, dan bagaimana kita bisa bayar pajak kepada bangsa yang menjajah kita. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Ya. Kalau dalam Alkitab kan kita memang diajar mulai dari kecil nih. Saya kan udah belajar mengenai kasih gitu. Di dalam Alkitab ada yang bilang mengasihi musuh. Ya. Tapi kan justru nggak logis. Kalau menurut saya sendiri nggak logis. Nah, gitu. saya pengen denger nih, nggak logisnya kenapa? Ada kita punya saudara perempuan diperkosa misalnya, dibunuh gitu. Apakah kita mau mendoakan yang membunuh saudara perempuan kita? Nggak mungkin. Nah, itu yang nggak logis. Sekarang kalau negara kita dijajah, penjajah datang, kasihlah musuhmu. Apa kita kasih semua barang-barang dari sumber daya alam kita gitu ke penjajah? Kan enggak kan? Sekarang di dalam Bible yang ditulis berapa puluh tahun setelah nggak ada Yesus, ditulisnya katanya di Romawi, terus dibaca sama orang-orang Yahudi. Bacanya apa? Kasihilah musuhmu. Terus bahasa Yahudi suruh kasih bahasa Romawi gitu. Di Bible juga dikatakan bayarlah pajak kepada kaisar. Jadi kalau ada penjajah datang ya ke sebuah negara mau menjajah, terus dia bawa kitab suci katanya, yang ajarannya kasihilah musuhmu, bayarlah pajak kepada kaisar atau pemerintahmu gitu. Berarti ajaran kasihilah musuhmu itu kira-kira bisa nggak disebut itu sebagai ajaran penjajah? Berarti kalau suruh mengasihi bangsa Romawi berarti kan nggak boleh berontak kan? Masuk akal nggak mas? Omongan saya. Masuk. Bisa diterima sih. Bisa diterima. Ajaran Kristen tidak logis. Itulah kira-kira pandangan dari pemuda ini dalam diskusinya dengan seorang ustadz. Adapun indikator atau tolak ukur yang dipakai oleh pemuda ini sehingga mengatakan bahwa agama Kristen itu tidak logis adalah karena kita disuruh mengasihi dan mendoakan musuh kita. Sebelumnya saya mau ajak kita baca bagian firman Tuhan yang mencatat itu. Dalam Matius 5 ayat 43 dan 44 dikatakan seperti ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi saya baca, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus memang adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh manusia. Memang pada saat kedatangan Yesus ke dunia ini, Tuhan Yesus itu mengajarkan sebuah ajaran yang berbeda dengan ajaran sebelumnya. Yaitu Yesus itu mengajarkan kasih. Kasih yang diajarkan itu adalah kasih kepada sesama, bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tapi kita juga dituntut untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, termasuk di dalamnya adalah musuh kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimanakah kita bisa mengasihi atau mendoakan musuh kita? Harus kita ingat bahwa masing-masing agama itu punya ajaran sendiri, karakteristik sendiri. Ajaran Kristen itu adalah ajaran kasih. Ajaran yang memang secara manusia itu kelihatannya tidak masuk akal atau tidak logis atau tidak bisa dilakukan dengan mudah. Mengapa Yesus mengajarkan ajaran kasih?
Mengapa Yesus saat itu tidak mengajarkan ajaran yang sama dengan apa yang berlaku di masyarakat? Seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, kan seperti itu. Ya memang ketika Yesus datang ke dunia ini, itu karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini itu karena didasari oleh kasih. Kemudian ketika dia sudah ada di dunia ini, yang diajarkan itu adalah kasih. Tetapi apakah pada saat kita dituntut untuk mengasihi musuh kita, apakah kemudian kita bisa melakukannya? Dan apa maksudnya mengasihi musuh itu? Mengasihi musuh itu bukan berarti membatalkan konsekuensi atau hukuman dari kejahatan yang dilakukan. Saya ambil contoh seperti contoh yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi. Bagaimanakah mungkin kita bisa mendoakan orang yang memperkosa saudara perempuan kita? Atau kalau ada kasus seperti ini, doa yang bagaimanakah yang kita panjatkan? Dalam situasi kasus ini, kalau ada orang yang memperkosa saudara yang perempuan, memang secara manusia sulit kita untuk mendoakan orang ini. Tetapi bukan berarti juga kita meniadakan pelanggarannya atau meniadakan konsekuensi dari dosanya. Kalau ada perbuatan kriminal seperti ini, sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Bahwa kalau dia melakukan misalnya kasus pemerkosaan, sudah ada hukum di negeri ini yang kemudian akan memberi ganjaran kepada dia. Lalu bagaimanakah kita mendoakan dia? Apa yang kita doakan? Yang kita doakan itu adalah supaya dia menyadari kesalahannya, supaya dia kemudian itu bertobat, sadar akan dosa-dosanya dan tidak melakukannya lagi. Kalau misalnya kita mendoakan orang yang seperti ini, apakah kemudian itu meniadakan hukumannya? Kan tidak. Paling tidak, kalau kita mendoakan seperti itu, hati kita ini tidak diliputi oleh rasa dendam. Kalau kita tidak bisa mendoakan orang yang tidak mengasihi kita, atau kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita atau kepada keluarga kita, pastilah hati kita selalu dipenuhi oleh dendam amarah. Setiap hari yang ada di hati kita, pikiran kita itu adalah dendam amarah. Dan Yesus tidak mau itu terjadi pada orang-orang Kristen. Jadi